Ya baik, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah melakukan sedikit refleksi ya terhadap pelaksanaan P5 di sekolah kita. Ya, kita lanjut saja untuk menghemat waktu. Kalau ini enggak perlu ya karena sudah ini ya, apa itu P5 dah. Saya kira enggak perlu ya. Nah, pencapaian P5 juga saya kira enggak perlu ya, enggak perlu kita bahas lah ya. Kita pasti sudah mengetahui ini ya P5 P3 gitu. P3 itu dicapai melalui intrakurikuler, ekstrakurikuler dan melalui budaya sekolah ya. Saya lompat-lompat yang ini. Nah, mungkin ini perlu kita diskusi sedikit ya, karena kita untuk mengurangi kerancuan ya. Istilah project ini kan bukan baru kan gitu. Istilah project ini bukan baru. Sebelum berlakunya kurikulum merdeka ini, istilah project kan sudah kita kenal ya. Betul ya? Ya. Ada project based learning kan gitu ya. PJBL. Ada ya? Ya. Nah, coba kita diskusi dikit saja ya, kira-kira untuk membedakan project yang selama ini kita ketahui dengan project yang sekarang yang P5. Project yang sebelumnya ini kita sebut dengan project di kegiatan intrakurikuler, sedangkan project P5 ini kita sebut sebagai kegiatan co-kurikuler gitu. Ya, dari pendekatannya atau dari model yang digunakan ya sama ya, baik intra maupun co menggunakan PJBL ya, menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Hanya saja bedanya kalau yang intrakurikuler pendekatannya mata pelajaran ya, ada proyek di IPA, ada proyek di Bahasa Indonesia, di IPS dan seterusnya. Tapi kalau yang di proyek P5 enggak begitu lagi ya. Tidak lagi berdasarkan mata pelajaran. Ya. Topiknya itu diambil dari tema-tema yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Karena tujuan dari P5 itu adalah untuk mengatasi segala permasalahan yang ada di sekitar sekolah. Itu tujuannya. Tapi kalau yang PJBL di intrakurikuler ya untuk mencapai kompetensi yang ada di tiap mata pelajaran gitu. Project di Bahasa Indonesia untuk mencapai kompetensi di Bahasa Indonesia gitu. Seperti itu. Ya, ini yang perbedaan ketiga ini seperti itu ya. Kalau yang mata pelajaran tujuannya ke CP, kalau ini tujuannya ke P3. Profil pelajar Pancasila gitu arahnya. Kemudian kalau dari aspek waktunya juga yang proyek intrakurikuler itu ya waktu yang sesuai dengan jumlah JP masing-masing mapel ya gitu waktunya. Paling lama lah 2 minggu misalnya 3 minggu. Tapi kalau yang kokurikuler yang P5 ini 360 JP setahun gitu waktunya. Panjang sekali. 360 JP dalam setahun waktunya. Nah, ini perbedaan-perbedaan antara proyek di intrakurikuler dengan proyek kokurikuler. Satu hal yang perlu saya highlight di sini adalah bahwa tema-tema yang ada di P5 ini bukan menjadi wadah tematik gitu. Wadah yang mengumpulkan semua mapel gitu maksud saya. Tema yang sekali lagi saya ulang ya, tema yang ada di kegiatan proyek ini bukan merupakan wadah untuk mengumpulkan semua mapel. Itu yang harus digarisbawahi. Sehingga tidak perlu kita nanti misalnya mau kita sedang melaksanakan tema suara demokrasi misalnya yang sudah jalan ya. Tidak perlu kita mau memperhitungkan di mapel PPKN yang dicapai adalah mungkin konsep-konsep demokrasinya.
Kemudian yang di bahasa yang mau dicapai adalah kompetensi siswa teks deskripsi misalnya. Yang di matematika mungkin menghitung suaranya. Tidak perlu diperhitungkan seperti itu. Karena dia tidak terkait langsung dengan CP-CP di setiap mapel. Lepas saja tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi yang terkait dengan profil pelajar Pancasila. Apakah itu nanti kemandiriannya, kemudian bernalar kritisnya, itulah yang akan dicapai. Gitu. Itu yang perlu saya garis bawahi. Nah, ini langkah-langkah kita dalam menyusun P5. Sekedar mengingatkan saja ini, walaupun sudah kita laksanakan ya. Langkah pertama itu sampai 6 ya kira-kira. Ya, kita lihat kalau memahami P5 maksudnya konsep-konsepnya ya. Apa itu P5, kemudian prinsip P5 itu apa, saya kira nggak perlu ya kita bahas di sini. Yang kedua ini menyiapkan ekosistem juga, mungkin sekedar mengingatkan saja ya. Tidak perlu kita bahas terlalu panjang. Apa yang dimaksud menyiapkan ekosistem? Artinya sebelum kita melaksanakan kegiatan proyek ini, P5 ini, kita perlu menyiapkan ekosistem sekolah itu maksudnya. Apa yang perlu disiapkan? Yang dimaksud dengan langkah kedua itu. Ya, semacam prakondisi gitu. Sebelum kita melaksanakan P5, perlu dulu disiapkan ekosistem sekolah. Nah, menyiapkan ekosistem sekolah itu apa saja gitu, aspek apa saja? Silakan. Jangan Bu Diah terus, Bu Zuh juga, Bu Ika juga. Yuk yang lain. Apa ya yang kita mau perlu siapkan gitu. Yang kemarin waktu pelaksanaan tuh apa yang perlu? SDM-nya katanya Bu Diah. SDM itu gurunya berarti ya? Oke. Apanya yang perlu disiapkan gurunya Bu Diah? Pengetahuan guru terkait dengan yang nomor 1 ya. Bagaimana guru memahami dulu ya P5 itu apa gitu. Ya mungkin bisa 1, 2 mengaitkan dengan permasalahan di sekitar sekolah. Oke, itu adalah tahapan dalam menentukan tema nanti ya dikaitkan dengan permasalahan di sekitar sekolah. Oke. Kalau itu kelihatannya tahapannya sudah masuk ke mendesain ya. Sebelumnya berarti yang nomor 2 ya. Menyiapkan siswa ya. Oh ya, membuat kelompok-kelompok kerja atau semacam kebiasaan dalam berkolaborasi itu maksudnya ya. Perlu disiapkan itu, baik kolaborasi antar guru maupun kolaborasi siswa ya. Itu perlu juga dibiasakan atau disiapkannya. Hal lain justru yang perlu disiapkan namanya ekosistem kan lingkungan sekolah ini. Termasuk di dalamnya yang katanya Bu Dia itu adalah SDM gurunya. Tapi yang lebih spesifik adalah mungkin pikiran yang terbuka ya. Membiasakan guru berpikiran terbuka. Namanya terbuka itu mau menerima hal-hal baru gitu kan. Ya enggak, perlu enggak itu disiapkan. Guru perlu terbuka pikirannya untuk menerima hal-hal baru gitu. Sehingga kalau ada hal-hal baru seolah-olah kita sudah nyaman gitu dengan yang sudah ada gitu. Kenapa harus mulai dengan hal-hal baru? Itu namanya tidak berpikiran terbuka gitu. Ya selanjutnya ya mau belajar tentang hal-hal yang baru ya itu juga penting. Termasuk apa yang kita lakukan ini adalah salah satu dari kita mempelajari hal-hal yang baru gitu. Ya saya percepat ya, yang tahapan nomor 3 itu bagaimana kita mendesain P5. Langkah-langkahnya ini ya, membentuk tim fasilitator. Sudah ya, pastinya sudah ya.
mengidentifikasi kesiapan ya, pastinya ini sudah termasuk yang ini ekosistem sekolah tadi. Nah, baru langkah yang ke C, D, dan E. Kita coba memulai langkah yang C ya. Bagaimana kita merancang tema, dimensi, dan alokasi waktu. Ini langkahnya. Ya. Langkah pertama kita justru bukan menentukan tema. Langkah pertama kita adalah itu. Petakan dulu di sekolah kita ini dari 6 dimensi P3 itu kira-kira dimensi apa yang belum sepenuhnya berkembang? Ya. Belum terlalu baik berkembang pada diri anak. Kita hafalkan yang 6 itu? 6 dimensi. Mandiri itu ya. Gotong royong. Berpikir kritis, kreatif. Terus berkebinekaan, global. Satu lagi beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 6 dimensi. Nah, kita petakan dulu di sekolah kita ini dari 6 itu kira-kira dimensi mana yang belum berkembang itu. Kalau kita lihat di sini apa yang memang belum berkembang di sini? Apakah beriman? Saya kira sudah, kalau beriman bertakwa kan sudah banyak ya pembiasaannya. Nah, kita cari yang belum berkembang. Apa? Berpikir kritis yang berkembang. Apalagi? Mungkin mandiri ya. Mungkin kreatif ya. Iya, mungkin gotong royong juga kan mungkin belum berkembang walaupun sudah sedikit ya. Iya. Begitu caranya, kita identifikasi dulu ya. Dari 6 dimensi mana yang belum maksimal berkembangnya. Gitu. Berikutnya setelah identifikasi itu, baru yang kedua, kita analisis permasalahan di sekitar sekolah kita ya. Kemudian ambil satu permasalahan yang ingin digarap. Ya. Contohnya kemarin kita di tema 1, kita mengambil suara demokrasi kan. Ya mungkin kita analisis dulu, oh di sini di sekolah ini ternyata siswa belum memiliki kepengurusan OSIS misalnya. Itu termasuk permasalahan itu. Oh di sini ternyata sampah masih berserakan di mana-mana, tidak diolah dan seterusnya. Itu termasuk permasalahan juga. Ya. Oh di sini masyarakatnya memiliki bahan baku pertanian yang dihasilkan dari pertanian. Tapi masyarakat tidak mampu mengolah menjadi barang yang lebih mungkin nilai jualnya lebih tinggi. Itu juga termasuk permasalahan gitu. Nah jadi permasalahan itu kita ambil ya. Itu nanti akan menjadi latar belakang proyek kita gitu. Nah, permasalahan yang tadi itu ya, kita rumuskan dia menjadi satu kalimat menarik. Misalnya kita ambil contoh satu, siswa di SMP 3 Beringharjaya belum memiliki kepengurusan OSIS. Kira-kira kalau dirumuskan menjadi suatu kalimat topik apa? Bu dia jadi guru bahasa. Oh, siapa guru bahasa? Oh, Bu Zuh ya, Bu Zuh. Coba kita rumuskan topik ya tuh. Atau dari sampah-sampah yang belum terkelola dengan baik, kita kalau dijadikan satu topik gitu apa, Bu Zuh? Ya, topik sampah misalnya. Satu kalimat. Apa gimana? Bank sampah gitu ya. Iya, dijadikan satu topik kalimat yang menarik gitu. Seperti kita membuat judul makalah, judul skripsi misalnya.
buat dia menjadi kalimat menarik gitu. Ya Bu Zu, kalau soal sampah atau soal tadi bahan baku yang banyak tapi belum dikelola dengan meningkatkan nilai jualnya misalnya apa? Gimana? Ya bisa misalnya sampahku, tanggung jawabku gitu. Bisa kan itu menjadi satu kalimat yang menarik ya. Apalagi? Seperti tadi apa? Ambon Rengganis itu juga termasuk topik yang bisa dibuat menarik gitu ya. Jadi pada langkah ini kita menyusun suatu topik ya. Nah, ini akan menjadi judul dari proyek kita gitu maksudnya ya. Ini kan kita asumsi bahwa kita akan menyusun sendiri ya. Menyusun sendiri modul proyek ini. Kita tidak mengambil dari apa yang sudah ada. Nah, tahapannya adalah seperti ini. Ya. Memetakan dimensi yang belum berkembang, kemudian kita cari permasalahan di sekitar sini, sekitar sekolah. Kemudian baru kita susun topik yang kalimat topik yang menarik gitu. Ya. Bisa ini seperti itu? Artinya saya ingin apa ya? Mengubah kebiasaan kita sebelumnya. Kan sebelumnya kita memilih tema dulu, ya enggak? Betul enggak, Mi? Sebelum ini kan kita justru memilih tema dulu ya. Baru kita menyesuaikan dengan dimensinya, baru kita menyesuaikan topiknya dan seterusnya. Nah, tahapan yang benar adalah justru dari sini. Petakan dulu dimensi yang belum berkembang. Ya. Tadi kita sudah ketemu 4. Ya. Nah 4 itu ya nanti dikaitkan dengan permasalahan di sekitar sekolah. Oke, katakan saja misalnya kita tadi sampahku menjadi tanggung jawabku. Oke, itu topik kita. Nah dimensi yang berkembang kan kita sudah identifikasi ya, ada 4 ya. Ya, ada 4 yang kita sudah identifikasi. Permasalahannya sudah kita temukan tadi, banyak sampah yang berserakan. Maka kita susun topik sampahku menjadi tanggung jawabku. Berikutnya setelah menyusun topik, maka topik itu dikaitkan dengan kira-kira topik tadi itu masuk ke tema mana gitu. Baru kita masuk ke sini. Topik yang tadi kita susun itu, sampahku tanggung jawabku itu kira-kira masuk ke tema mana? Dari 7 tema yang disiapkan oleh pemerintah. Lebih pas dia ke hidup berkelanjutan. Nah, sudah ketemu temanya jadinya. Ya. Ya, kemudian untuk siapa ya, kalau kita sekarang masih untuk kelas 7 dulu ya, itu akan menjadi fase dari proyek kita. Baru kita susun deskripsi singkatnya dengan melanjutkan kalimat ini. Ya. Ketika menjalankan proyek dengan topik tadi itu ya, sampahku menjadi tanggung jawabku, perubahan yang ingin kami ciptakan di satuan pendidikan atau di lingkungan sekitar satuan pendidikan adalah apa? Perubahan yang ingin. Ya, mungkinnya anak menjadi mandiri untuk mengelola sampah, anak menjadi ya bisa berpikir kritis untuk ya mengubah. Ya. Iya, seperti itu. Nah, jadi dilanjutkan kalimat itu dan ini menjadi deskripsi singkat dari modul kita nanti. Tahapannya. Nanti saya bagi materi ini ya, enggak perlu ditulis. Ya. Ya, kalau sudah sampai di situ berarti gambaran proyek kita sudah kelihatan gitu gambarannya. Temanya sudah ada ya. Tadi kalau contoh kita, temanya hidup berkelanjutan. Fase D, kelas 7 nih khususnya ya. Topik kita tadi sampahku menjadi tanggung jawabku. Ini contoh lain ya, ini contoh lain.
Deskripsi singkatnya adalah ya, sampah dan seterusnya tadi ya. Sampah ya misalnya dapat dikelola menjadi apa gitu dan seterusnya menjadi deskripsi. Nah, alasan proyek ini juga perlu disusun. Tadi alasan itu kita ambil dari sini. Alasan itu kita ambil dari ya yang nomor 2, kotak nomor 2 gitu, dari permasalahan tadi. Ya, tadi kan alasan kita karena di sini masih sampah itu masih berserakan di mana-mana ya, belum dikelola gitu dan seterusnya. Ya, kira-kira itu. Ya itu tahapan-tahapannya ya sehingga kita memperoleh gambaran ya proyek yang akan kita susun, modul proyek yang akan kita susun gitu. Ya nanti kita diskusi ya sambil saya teruskan dulu. Ini sebagai gambaran juga contoh pengembangan topik dari setiap tema yang disiapkan oleh pemerintah. Ini contoh saja ya. Misalnya contoh bergaya hidup berkelanjutan, itu contoh topiknya adalah itu. Yang mau dimensi yang mau dikembangkan adalah itu ya. Sudah ya. Ini sebagai contoh saja ini. Ini masih ada. Ini yang kemarin itu yang sudah kita laksanakan menyusun kepengurusan. Kalau di sini kan pengurusan OSIS ya. Ya termasuk menyusun ketua kelas itu suara demokrasi bisa arahnya ke sana. Nah ini sebagai contoh-contoh saja, saya percepat nanti Bapak Ibu baca ulang ya. Tahapan berikutnya adalah kita menentukan dimensi, elemen dan subelemen ya. Tadi sudah sampai ke menentukan tema, fase dan topik kita ya. Sekarang menentukan dimensi, elemen, dan subelemen. Ya di setiap tema yang kita mau laksanakan itu atau kita mau susun modulnya, cukup kita mengambil 3 saja maksimal ya. Maksimal 3 dimensi saja gitu, maksimal. Terutama difokuskan kepada dimensi yang belum berkembang gitu. Maksimal 3 saja ya, tidak bisa terlalu banyak. Kemarin di Suara Demokrasi berapa? Berapa dimensi? 3 ya? Oh ya pas ya. Termasuk yang di kewirausahaan? 3 juga? Oke. 3 itu 3 yang berbeda atau 3 yang di Suara Demokrasi? 2 yang sama? Oke. Ya, jadi intinya sampai di sini itu tidak harus kita mengembangkan 6 dimensi itu ya. Sekali lagi kita hanya mengambil dimensi yang belum maksimal berkembang ya. Itu saja dipegang ya. Sedangkan subelemen dan elemennya maksimal 4 sampai 6 ya. Nah, baru langkah berikutnya kita menyusun rubrik ya. Ya, ini contoh rubrik. Bapak Ibu sudah menyusun rubrik enggak kemarin? Belum ya, belum disusun rubrik. Rubrik ini sangat penting kita sebagai rujukan untuk melakukan penilaian. Membuat rubrik ini gampang sekali. Gampang sekali membuat rubrik ini. Yang kolom 3, kolom 4 gitu. Kolom 3 yang ini berkembang sesuai harapan, ini menjadi target. Target gitu. Target kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Dari mana diambil? Dari P3 diambil ini. Ntar saya lihatkan ya. Ini diambil dari P3. Ya. Misalnya untuk subelemen mengajukan pertanyaan yang mau dicapai adalah ini.
untuk fase D ya. Saya lihatkan saja kalau gitu. Nih, dari sini diambil. Ya, setiap sub elemen kan ada target. Nih, setiap sub elemen. Ini dimensi 1 ya. Untuk elemen akhlak beragama, sub elemen ini targetnya ini. Ini targetnya ini. Kita coba lihat yang di sub elemen mengajukan pertanyaan ya. Coba Bapak Ibu lihat targetnya adalah mengajukan pertanyaan. Saya lihatkan yang mengajukan pertanyaan. Nah ini. Nih. Dimensinya adalah bernalar kritis. Elemennya adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Sub elemennya adalah mengajukan pertanyaan. Targetnya adalah ini, mengajukan pertanyaan untuk klasifikasi dan interpretasi informasi. Sama ya dengan tadi? Iya. Rubrik ini. Ini rubrik ini. Diambil dari sana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu nyusun sendiri maksud saya. Cukup diambil dari sana. Ya, setiap elemen sudah ada targetnya. Untuk elemen ini mengidentifikasi dan mengklasifikasi dan mengolah informasi dan gagasan. Masih dimensi berpikir kritis kelihatannya ini. Maka targetnya adalah diambil dari tadi itu. Diambil dari sini gitu. Tidak perlu kita susun. Gitu ya, tinggal dipindah ya. Ya, jadi yang berkembang sesuai harapan ini kita ambil dari target yang ada di P3. Profil pelajar Pancasila. Ya. Lalu yang ini mulai berkembang dan sedang berkembang, ini kita ambil dari fase di bawahnya. Yang ini kan fase D ya, yang ini fase D. Di bawahnya masih ada fase C, fase B, fase A, fase PAUD, masih banyak. Nah yang sedang berkembang itu kita ambil dari fase B, yang mulai berkembang kita ambil dari fase ini C gitu ya, ini C, ini B gitu. Ini D, ini C, ini B. Gitu caranya. Diambil dari situ. Sedangkan yang sangat berkembang kita ambil dari fase E gitu, yang SMA, SMA SMK. Begitu cara menyusun rubrik. Kita tidak perlu nyusun sendiri redaksinya ini. Iya. Nah, siswa kita yang fase D, kita harapkan dia mencapai ini, berkembang sesuai harapan gitu. Itu contoh rubrik. Oh ini sudah. Cuma satu ya contohnya. Itu cara mudah menyusun rubrik. Ya. Sekali lagi ini yang kita harapkan, maka kita ambil target di fase D. Yang sedang berkembang kita ambil dari fase C, mulai berkembang kita ambil dari fase B, dan yang sangat berkembang kita ambil dari fase E. Di sini sudah semua dimensi, sudah ada fase D-nya. Ya. Nih nanti Bapak Ibu tinggal baca-baca ulang ya. Sudah semua ada fase D-nya. Tinggal fase C, fase lainnya ya. Fase C, fase B, fase A, fase PAUD. Tinggal Bapak Ibu cari itu. Sampai B saja kita carilah. Nanti saya kirimkan filenya untuk mencari yang fase sebelumnya dan fase sesudahnya ya. Yaitu cara kita membuat rubrik penilaian. Ya. Ternyata tidak susah, ya, tinggal mengambil saja. Sudah menentukan dimensi, elemen dan subelemen sudah. Sudah tidak ada masalah ini ya. Tentukan dimensi, elemen dan subelemen ini tidak ada masalah ya. Sekali-kali nanti kita tanya jawab kalau gitu. Berikutnya kita menyusun assessment-nya. Ya karena ini masih berkaitan dengan rubrik ya.
Nah, kita mulai dari sini. Apa buktinya kalau tujuan proyek kita sudah tercapai? Kalau Bapak Ibu sebelumnya gimana? Bukti suara, tema suara demokrasi itu tercapai apa? Apakah tersusunnya pengurusan OSIS? Oke, satu. Bukti kewirausahaan kemarin tercapai apa? Ada laba yang dihasilkan, gitu ya. Berarti besok yang tema 3 gaya hidup berkelanjutan ya, mengolah apa? Berarti buktinya bahwa tema ini tercapai apa? Komposnya ada gitu. Gitu? Begitukah? Ini buktinya harusnya ya. Harusnya. Iya, jangan diarahkan ke produknya ya. Ini harusnya. Kalau kemarin yang suara demokrasi, harusnya siswa kita menjadi lebih bernalar kritis. Itu baru dikatakan proyek kita tercapai. Anak kita menjadi lebih mandiri. Anak kita menjadi terbiasa untuk berkolaborasi. Itu yang menjadi bukti bahwa tujuan proyek kita tercapai. Bukan, iya, kalau hasil itu bonus sudah, katakan saja begitu. Ya. Yang justru lebih penting itu ini, anak kita menjadi seperti itu. Iya, iya, iya. Oh iya, ya, Bu. Sama Bu siapa tuh? Bu Nisa. Berkaitan sama asesmen Bapak, asesmen proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanyakan mengenai asesmen proyek Bapak, kemarin kan ada nih rapotnya khusus untuk proyek. Sudah ada deskripsinya. Cuman yang tiang pertanyakan di sana itu kan seharusnya ada nih centang mengenai apakah sudah berkembang, mulai berkembang atau sangat berkembang. Kemarin kami itu di sana kosong, Bapak. Kan Bu Ain buktinya, saksinya. Di sana kosong. Kami tidak diinstruksikan bagaimana, apakah itu kami centang sendiri atau ada melalui aplikasi itu e-raport ya. Apakah ada melalui aplikasi e-raport? Tiang sebagai wali kelas merasa kayak berhutang sama anak-anak gitu kan. Mereka sudah berusaha keras sampai 2 proyek waktu itu terlaksana, tapi kok dinilainya termasuk kosong dong. Ada deskripsinya Bapak, cuman centangnya enggak ada. Apakah kita centangnya waktu itu pakai manual, masa pulpen kan lucu gitu kelihatannya, angka, yang lain angka, ada deskripsi dan lain sebagainya. Terus di situ enggak ada instruksi, termasuk dari dari para petinggi-petinggi kami gitu yang menginstruksikan untuk ayo anak-anak dari A sampai dari nomor 1 sampai 30 kan pasti nilainya beda-beda nih Bapak, kami tahu itu karena selama proyek kami mendampingi gitu. Seperti yang tadi dikatakan, ada satu anak kurang di akademik, tapi ketika mereka berproyek mereka sangat the best gitu. Termasuk pengalaman tiang kemarin ada namanya nih Bapak Mergi. Di akademik mohon maaf sekali kami butuh, dia itu pendampingan sekali untuk mengerti teori-teori tentang mata pelajaran. Tapi ketika di proyek kemarin, proyek ketiga media tanam, dia yang paling bersemangat dan paling tahu bagaimana cara mencampur pupuk tergantung jenisnya. Dia sendiri yang memisahkan dia termasuk tidak menginstruksikan karena mohon maaf mata pelajaran tiang bahasa Indonesia. Jadi untuk IPA itu mungkin butuh pemahaman lebih lanjut. Tiang tidak menginstruksikan untuk memisahkan anak-anak yang tai ayam, tai kambing, tai sapi. Si Mergi ini dengan mandiri memisahkan. Apalagi itu
kacangnya itu, biji kacang itu masih kering-kering, jadi susah tercampur. Dia pinggirkan sama si Mergi ini mencampur secara mandiri. Nah itu kelihatan di sana dia kreatifnya gitu dan berpikir kritis tadi. Dilihat dari pengalaman waktu itu yang tanya, Mergi kok kamu nggak jijian, kok kamu mengerti apa tata cara pengelolaan pertanian. Oh nggih, tiang bantu orang tua di rumah Bu Guru. Oh ternyata dari situlah tiang tahu. Nah itu Bapak kembali lagi ke asesmen tadi, bagaimana nih solusinya? Kalau yang ini tentu kami tidak akan bingung ini menentukan apakah anak kami ini kreatif, bergotong royong dan mandiri dan sebagainya, tergantung tadi dimensi yang ingin dicapai berdasarkan rubrik penilaiannya. Itu saja Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, tadi yang diceritakan adalah rapornya ya. Saya sih sebetulnya tidak ahli ya di aplikasi raport ya, tapi yang saya ketahui kalau deskripsi di raport P5 ini muncul kan harus didahului dengan pertama menentukan dulu, kita memilih dulu temanya ya kan gitu. Kemudian fasenya mungkin. Baru kita diisi juga, di input juga deskripsi singkat proyek itu. Setelah itu baru muncul tadi itu yang dikatakan ya, muncul untuk dipilih oleh guru ya. Harusnya muncul itu fitur untuk memilih yang tadi itu, memilih yang mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan. Kalau soalnya berbeda deskripsi antara yang mulai berkembang, sedang berkembang sesuai, pasti berbeda deskripsinya. Makanya harus dicentang dulu. Kalau enggak dicentang, enggak akan keluar deskripsi itu kalau enggak salah. Iya. Apa sudah dicentang oleh Anda? Mungkin sedang gitu. Mungkin sedang dikembangkan kalau gitu. Kalau saya lihat kemarin di raport yang SD itu ada ya, di raport SD. Yang di aplikasi maksud saya, di aplikasi. Jadi mereka masukkan tema, fase sama deskripsi singkat proyek. Itu yang dimasukkan di aplikasi. Setelah itu baru keluar tempat memilih seperti rubrik tadi. Mulai berkembang, sedang berkembang. Nah setelah dibuka fitur deskripsi, maka deskripsi sudah muncul. Gitu. Yang di SD. Nah tapi ini kan memang tergantung aplikasinya ya, kalau yang ini memang ya. Sekali lagi ini tergantung aplikasi mana yang kita gunakan, mungkin pasti berbeda-beda ya langkahnya. Tapi kami yang SD kemarin menggunakan aplikasi yang kementerian sih, ya, dan prosesnya seperti itu. Gitu. Nah terus yang kemarin deskripsinya bagaimana? Berbeda atau sama semua? Sama semua, karena tidak nyentang ya kan. Ya. Sedang pengembangan. Iya. Ya kalau raport P5 memang kan sudah siap deskripsi ini. Tinggal kita guru itu tinggal memilih tadi itu mulai berkembang, sedang berkembang dan berkembang sesuai harapan. Kalau di Mapel kan kita memang yang buat deskripsi kan gitu. Betul, otomatis. Hanya kita guru itu tinggal memilih mulai berkembangkah, sedang berkembang, atau berkembang sesuai harapan, atau sangat berkembang. Guru itu tinggal mencentang itu. Iya, iya. Iya mungkin.
Iya, betul sekali. Ya mungkin saya masih sedang pengembangan ya, kita sabar. Ya, yang penting alurnya itu ya harus itu kita membedakan capaian setiap studi D kan. Apakah dia mulai berkembang, sedang berkembang kan gitu ya logikanya ya. Harus itu. Sehingga deskripsi setiap anak itu tidak semuanya sama kan gitu. Iya. Itu ya nanti kita lihat pengembangan dari raport ini. Ya tapi ini kita sepakat ya. Sampai di sini kita sepakat ya. Tujuan proyek kita atau proyek kita sudah tercapai tujuannya itu dengan seperti ini ya. Buktinya itu seperti ini gitu. Ya. Iya. Iya. Ya. Hasil itu sebagai akibat dari ini saja gitu ya. Betul ya. Kalau anak semakin kreatif maka ya mudah dia menghasilkan Ambon Renggani. Kan gampang dia menghasilkan itu. Dia kreatif dulu gitu. Ya. Ya, silakan. Di raport kita butuh bukti fisiknya? Enggak, ya. Iya. Bapak Ibu yang menilai kan? Ya memang perlu sih menilai bukti fisik kan. Misalnya tadi kita misalnya tadi yang nanti ya yang tema 3 ini media tanam itu. Ya kan ada anak-anak yang mungkin kurang kreatif maka hasilnya pasti tidak sebagus mungkin anak yang lebih kreatif kan gitu bisa perlu juga dilihat itu. Hanya saja lebih penting yang ini gitu ya. Lebih dipentingkan yang ini dulu. Ya. Iya. Baru kita ke hasil tadi. Ya. Nanti kita lihat wujudnya itu akan seperti apa ya. Proses penilaiannya mungkin di slide berikutnya. Ini adalah langkah-langkah dalam menentukan bukti ketercapaian. Ya ada rumus KWL itu. Perlu juga ternyata melihat apa yang sudah diketahui oleh studi didik kita untuk tema-tema tertentu gitu. Perlu juga itu. Tapi bentuknya tidak seperti intrakurikuler, misalnya kita memerintahkan siswa untuk menjawab tes misalnya. Tidak perlu seperti itu. Kita buat soal 30 untuk tema suara demokrasi misalnya. Kita buat soal 30. Lalu siswa menjawab itu. Kalau siswa menjawab semuanya baru disebut dengan dia tahu apa yang sedang dipelajari. Tidak seperti itu ya, tidak harus gitu. Tidak harus buat tes gitu maksud saya. Pengetahuan ini bisa diuji nanti pada saat mereka diskusi, ya kan? Pada saat mereka melaksanakan kegiatan proyek-proyek itu. Tuh. Nah apa yang ingin diketahui, rasa ingin tahu itu juga terlihat mungkin dari pada saat mereka menanyakan sesuatu ya kan. Ya kan kita memfasilitasi saja kan. Kalau mereka banyak bertanya tentang langkah-langkah, tentang konsep-konsep, berarti ini yang kedua ini yang bukti tercapai. Mereka rasa ingin tahunya tinggi. Gitu. Kemudian mereka apa yang dipelajari, mereka bisa melakukan refleksi maksudnya. Ya, biasakan ada refleksi di setiap aktivitas proyek ini. Gitu. Biasakan harus ada refleksi. Jangan langsung bubar maksud saya. Iya. Lakukan ya 1-2 orang mewakili gitu merefleksi gitu. Itu maksudnya. Siapkan waktu untuk refleksi. Refleksi itu sederhana kan apa yang
sudah dipelajari hari ini, apa yang masih bisa ditingkatkan pada kegiatan dan selanjutnya gitu, apa yang masih bisa diperbaiki gitu. Ya 1-2 orang itu mewakili. Itu yang dimaksud dengan KWL ini, rumus KWL. Ya. Ya, sekali lagi ini mengulang apa yang tadi, target kita sekali lagi, target itu adalah apa yang ada di pengembangan profil pelajar Pancasila yang ada di P3. Sekali lagi target kita ke sana. Maka setiap aktivitas itu kita sesuaikan ya tema dengan target yang mau dicapai. Target ini tidak perlu kita susun sendiri, sudah ada ya, tinggal kita ambil saja. Ya, sekarang bentuk-bentuk assessment-nya ada assessment formatif dan ada assessment sumatif. Yang formatif ini sering kita abaikan, ya. Formatif ini kadang-kadang tadi itu karena kita cenderung mengarahkan anak mencapai produk, ya. Maka di formatif ini kita sering abaikan, ya. Padahal justru disitulah intinya, gitu. Untuk menilai anak kreatif. Oke, tadi hasil itu penting ya, tapi mereka mencapai hasil itu kan perlu dilihat gitu. Seperti apa mereka menghasilkan produk tadi. Jangan-jangan kalau mereka kerja di rumah, produk itu dihasilkan oleh orang lain. Nah gitu, masalahnya kan gitu. Produknya bagus, oh jangan-jangan orang lain. Maka proses ini penting juga. Itu di penilaian formatif dilaksanakan. Nah yang sunatif itu yang dilaksanakan di akhir kegiatan proyek. Dan fungsinya untuk mengukur ketercapaian tujuan. Tujuan itu tadi apa? Tujuan itu kembali lagi ke profil pelajar Pancasila yang dimensi-dimensi tadi. Sedangkan bentuknya ini dia bentuk assessment. Diskusi itu sudah bisa kita menilai. Ya, dari diskusi itu sudah bisa menilai tadi itu kan yang dimensi berpikir kritis ya. Bagaimana mereka mengajukan pertanyaan, bagaimana mereka membuat klarifikasi, informasi, dan seterusnya. Presentasi, hasil kerja, tantangan atau aksi kelompok ini biasanya di dimensi gotong royong kalau ini. Aksi kelompok. Membuat poster, kalau ini dalam bentuk produk. Dan seterusnya. Ini sebagai contoh saja. Ya, saya kira itu sampai assessment ya. Bagaimana tahapan-tahapan kita dalam menyusun modul proyek. Ya. Sampai di sini dulu gimana? Sebelum kita ke ini alur, tapi nanti dulu. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini yang setelah pemaparan Bapak tadi, alhamdulillah sudah mulai ya artinya sudah tercerahkan tahap demi tahap dalam menyusun proyek ini.
dari kemarin kan rata-rata kami semua kebingungan Pak. Jadi di sini yang paling saya garis bawahi di sini berarti proyek yang kita angkat atau topik yang kita angkat yang harus kita utamakan di sini kita dapatkan dari 6 dimensi yang di mana 6 dimensi ini yang mana yang masih sangat kurang ya, yang artinya harus kita kembangkan di sekolah tempat kita berada di situ. Jadi yang kemarin kita masih ngambang-ngambang, kira-kira kita pilih topik yang mana gitu. Jadi setelah pencerahan tadi, jadi di sini kami dapat memahami, artinya mana kebutuhan yang harus kita angkat menjadi topik gitu. Ya, artinya memang topik yang kita angkat itu yang memang benar-benar dibutuhkan di sekolah ini. Nah, jadi dari pemaparan tadi mulai ada pemahaman kami bagaimana cara memilih topik di sini, kemudian dengan langkah-langkah menentukan tema. Jadi alhamdulillah dari kegiatan ini kami tercerahkan gitu. Terima kasih. Itu saja Pak. Ya Bu Mar, ya. Ya memang rata-rata ya, bukan hanya di sini tapi di tempat lain juga. Rata-rata kan langkahnya mengambil tema dulu ya. Baru menggunakan ilmu cocokmologi. Artinya temanya itu nanti dimensi itu dicocok-cocokkan gitu. Ya kan? Karena ngambilnya tema dulu kan. Tema dulu, baru dimensinya belakangan. Dicocok-cocokkan gitu, dimensi apa yang masuk ke tema itu kira-kira. Iya. Iya kira-kira. Gitu. Kan kalau itu kan artinya entah dibutuhkan oleh sekolah ya dimensi untuk dikembangkan itu kan. Padahal sudah berkembang bagus di sekolah itu. Lagi diulang di proyek ini. Sementara dimensi lainnya sama sekali enggak dilirik-lirik gitu. Nah jadi langkah kita sebetulnya adalah ini dulu kita identifikasi dimensi yang kurang berkembang di sekolah ini. Kita berangkatnya itu dari situ gitu. Supaya proyek yang kita laksanakan ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan sekolah gitu. Ya saya kira itu Bu Mar ya. Ya Bu Dia. Izin bertanya Bapak, terkait dengan asesmen, yang tadi itu kan ada asesmen yang pertama itu kita buat dari mengambil target di elemen-elemen dan sub-elemen yang tadi. Itu dan saya lihat tadi ada yang kedua, di situ ada curah pendapat, ada presentasi dan lain-lain. Itu apakah kita bikin rubrik sendiri untuk yang presentasi ataukah bagaimana Bapak? Ini memang rubrik ini kan hasil akhir ya. Hasil akhir satu tema gitulah kira-kira ya. Rubrik yang ini. Rubrik yang kita susun di awal gitu. Kalau dibutuhkan rubrik per aktivitas sangat bagus juga gitu. Mau dibuat rubrik untuk curah pendapat. Mau dibuat rubrik untuk poster. Mau dibuat rubrik untuk aksi kelompok, silakan. Sangat bagus juga. Ya kalau ini kan begini. Kan satu tema itu tidak dicapai dalam satu kali pertemuan kan. Kan begitu ya. Satu tema. Kan terdiri dari beberapa kali pertemuan. Nah, rubrik akhirnya atau ketercapaian akhirnya bisa diukur menjadi dari rubrik ini. Tercapaian akhirnya ya. Setelah semua pertemuan itu baru digunakan rubrik ini. Tapi di aktivitas satu, tadi saya katakan setiap tema terdiri dari beberapa aktivitas kan gitu. Di aktivitas satu mungkin kegiatan anak adalah kerja kelompok. Maka guru boleh membuat rubrik khusus untuk kerja kelompok. Di aktivitas 2 minggu depan mungkin aktivitasnya adalah
presentasi. Guru juga boleh membuat rubrik khusus untuk presentasi. Begitu. Ya. Ya kan kalau rubrik presentasi kan hanya mengukur tentang mungkin keaktifan bertanya, mungkin ya dan seterusnya gitu. Tidak umum seperti ini. Tetapi kalau cukup dengan ini juga enggak apa-apa sebetulnya gitu. Cukup dengan rubrik akhir. Soalnya setiap sub elemen sudah spesifik dia, ya. Contohnya ini ya. Kita mau mengukur integritas misalnya. Integritas. Misalnya dalam satu kegiatan, ya, kan ini masih dimensi 1. Kemudian akhlak pribadi dan subelemennya integritas. Lalu targetnya adalah berani dan konsisten menyampaikan kebenaran. Gitu. Mungkin di sini kegiatannya adalah diskusi juga kan bisa, curah pendapat. Tidak perlu dibuat rubrik khusus, cukup dengan melihat ini saja. Nah, jadi itu pilihan saja, silakan Bu Dia, teman-teman yang lain. Kalau mau membuat rubrik secara spesifik juga diperbolehkan, tapi kalau cukup dengan ini juga sudah bisa. Ya. Ada lagi? Udah cukup? Ya, Mami, makan. Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan Ibu Marha ini memang betul. Jadi kami setelah disampaikan ini jadi ada seolah ada langkah ya yang seharusnya kita lakukan. Termasuk tadi yang disampaikan Bapak Fasilitator itu ada tes formatifnya, ada sumatifnya. Ini yang kami melangkah ya boleh dibilang berdasarkan hasil rundingan spontan saja. Ayo kumpul apa yang kita lakukan seperti itu. Beruntungnya kami adalah ini Bapak Ibu guru pilihan, jadi begitu sekali saja bisa dilaksanakan lah seperti itu. Alhamdulillah hari ini sudah ada gambaran, ada cerah-cerahnya yang akan kita lakukan begitu. Kaitannya dengan bagaimana berprojek ini. Jadi terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan. Dan saya mengakhiri mendahului Ibu Ika, mendahului Ibu Ika, Cendrawasih naik motor. Terima kasih Bapak Fasilitator. Nanti yang lebih sudah disiapkan ya Bu Tengenu. Saya sengaja mancing Ibu Ika ini. Ya ada pertanyaan sambil ya. Ada pertanyaan tadi Mami di sesi yang utama tadi. Bagaimana kita menyusun kegiatan proyek yang sebetulnya bisa diisi dengan tema lain gitu ya. Nah inilah pentingnya perencanaan proyek itu ya. Di awal ya yang dilakukan oleh tim fasilitator ya. Bagaimana dia merancang alokasi waktu dan seterusnya tadi. Itu bisa sebetulnya yang dilaksanakan seperti itu. Yang penting perencanaan awalnya ada gitu. Ya misalnya di sini mengambil 3 sampai 4 tema kan. Minimal kan 3 ya. Boleh 4 atau 5 tema boleh. Ya. Nah di sela-sela seperti Mami ceritakan tadi. Anak sudah selesai prosesnya di membuat kompos ya. Tetapi mau menunggu hasilnya kan gitu. Sebetulnya penilaian di proses sudah selesai kan gitu. Iya. Penilaian di proses sudah selesai kan gitu. Hanya Mami tadi tinggal menunggu hasilnya atau produknya berupa kompos tadi. Ya.
Kalau sumatif memang selesai semua topik ya, selesai tema berarti baru dilaksanakan ya. Nih, kalau sumatif kan dilakukan di akhir proyek, berarti seluruh aktivitas proyek untuk satu tema itu sudah selesai baru dilaksanakan sumatif. Hanya sumatif itu memang kalau sudah cukup data kita, kan assessment itu pengumpulan data kan. Kalau di formatif sudah terkumpul cukup data untuk menilai pencapaian siswa terhadap target yang kita susun, maka sumatif itu menjadi tidak perlu lagi gitu. Yang penting formatifnya diperbanyak gitu. Di setiap aktivitas ada formatif. Nah, jika dipandang data yang kita kumpulkan dari penilaian formatif itu sudah cukup untuk menilai pencapaian siswa terhadap target yang kita sudah susun, maka sudah cukup dengan penilaian formatif saja. Toh yang kita lakukan di penilaian sumatif apa? Kan tadi itu tidak membuat tes misalnya, enggak perlu itu. Ya. Yang sumatif itu mungkin bisa dalam bentuk tadi itu pameran karya gitu. Itu baru sumatif kan, dia pameran siswanya. Itu bentuk sumatif. Apalagi yang pokoknya yang ada di akhir tema gitu. Nah, kaitannya dengan pertanyaan Mami, sekali lagi silakan boleh dirancang kegiatan seperti tadi itu. Tidak harus menunggu satu tema itu selesai ya. Silakan kalau memang kita ini apa ya? Kita merasa satu tema butuh penilaian sumatif ya, maka tunggu hasilnya. Ya. Tapi sementara menunggu hasil atau produk tadi, silakan kita bisa masuk ke tema berikutnya gitu. Ini bagaimana kita manajemen waktu saja gitu. Ya. Yang penting dia 360 CP gitu saja sih patokannya. Entah dilaksanakan seperti apa, yang penting 360 CP. Itu saja yang kita pegang. Ya. Jangan sampai kurang dari 360 CP. Saya kira begitu bisa ya. Cukup, kalau tidak ada ya berarti sudah selesai. Tinggal berikan. Mengakhiri. Enggak. Sebelumnya tadi tentang yang subtema tadi, tema berarti yang besok ini saya ingin klarifikasi, berarti bisa 2 ya, Mami ya. Tema hidup berkelanjutan dan pembibitan serta kompos gitu. Satu tema ya. Ya, satu tema 2 topik. Oke, bisa ya Bapak ya? Oh, oke. Baik, tadi seperti yang sudah ditagih tadi sama Mami, disuruh semangat lah gitu pantunnya. Saya ada satu ini, burung apa tadi jadi lupa. Burung alap-alap tadi katanya. Burung alap-alap mengincar menjangan. Menjangan lari sembunyi di bawah pohon kelapa. Mari Bapak Ibu kita bergandengan tangan. Semoga kita bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, begitu. Yang kedua, oh ada lagi satu untuk Bapak Fasilitator. Becak motor biasa disebut bentor. Bentor lari menghindari batu. Terima kasih kepada Bapak Fasilitator. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Iya, bentor. Yang ketiga, apa ya? Burung irian bertengger jumlahnya 7. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya baik, luar biasa ya pertemuan kita hari ini ya.
Terima kasih Bapak Ibu sudah sangat aktif dalam kegiatan ini. Ini sebagai sekali lagi ini menjadi awal dari kegiatan yang kita selanjutnya dalam komunitas belajar ya. Sekali lagi harapan kita komunitas belajar ini dimanfaatkan untuk berbagi praktik baik gitu ya. Saya yakin banyak praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan tapi belum memiliki wadah untuk menyampaikan itu. Semoga dengan adanya komunitas belajar ini ya kita bisa manfaatkan untuk seperti tadi berbagi praktik baik. Ya Bu Ika, insya Allah kita akan ada pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Masih ada waktu sampai tahun ini sampai Juni itu masih ada ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan dan terus dipelihara semangat kita untuk mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu bimbingan yang telah diberikan oleh Bapak fasilitator kita. Sebelum kita sama-sama tutup, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, yang kaitannya dengan pelaksanaan proyek profil Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini. Yang pertama, saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu, karena ini kita mau membimbing anak, tentunya yang membimbing harus lebih bisa gitu Pak ya. Artinya secara mandiri silakan Bapak Ibu perdalam materi yang akan disampaikan itu gitu. Kayak kemarin misalnya sekarang temanya tentang pembibitan, paling enggak Bapak Ibu punya wawasan sedikit tentang pembibitan itu supaya nanti menyampaikan ke anak ada bahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama pemantauan saya mengharapkan ke depannya proses pelaksanaan profil pelajar Pancasila itu proyek profil penguatan pelajar P5 pokoknya. Belibet jadinya. Pelaksanaan P5 itu lebih berorientasi kepada siswa gitu. Jadi kemandirian siswa itu yang lebih ditekankan gitu. Lebih lebih diperdalam ya. Jadi sampai kemarin saya bilang Pak Fasilitator, ketika anak-anak disuruh misalnya membawa pupuk apa itu pupuk kandang, jangan tentukan mau bawa apa gitu. Yang penting perintahnya pupuk kandang. Nanti anak mengeksplor sendiri pupuk apa yang dia. Nah itu di sana saya sebenarnya menginginkan supaya anak itu mandiri di situ. Terus dalam pengerjaannya juga pokoknya lebih ke anak lah, lebih ke mandiri anak. Jadi tim fasilitasi itu tentunya lebih berperan sebagai fasilitator saja. Jangan sampai diajarkan sampai ke tetek bengeknya begini, sampai dibimbing-bimbing kayak membimbing anak belajar jalan itu ya. Sekali tempo ya lepas anak-anak itu, ayo berkreasi sendiri. Kayak kemarin itu bagus sekali, kan perintahnya buat aneka makanan dengan menggunakan dengan bahan dasar ubi gitu, singkong organis itu. Nah di sana kemudian anak berkreasi, mengeksplor diri berbagai macam yang diinginkan. Ada yang buat jajan ini bentuknya begini. Nah itu sebenarnya yang pas sekali Pak. Jadi itu Bapak Ibu harapan saya. Terima kasih kita ucapkan ya kepada Bapak Fasilitator. Dan kami mengharapkan karena ini sudah terjadwal, kita sepakati terjadwal ada pertemuan Senin Kamis. Mudah-mudahan kedepannya PMO-nya juga seperti ini udah. Sepertinya kita PMO dengan daring itu
lebih efektif yang begini ya, lebih enak kita bertatap muka gitu. Lebih banyak yang kita dapat, lebih bermakna lah, dan kita mengharapkan seperti itu. Saya kira itu saja, mohon maaf mungkin dalam penyambutan kami ada hal yang kurang berkenan. Ya, kita akhiri dan mari sama-sama kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.